Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, saya Rusli SPD, saya guru matematika di SMP Negeri 34 Buton. Sekaligus saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Malang dengan NIM 223040 72194 dan nomor peserta 20190111560. Pada kesempatan kali ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 34 Buton. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 semester genap dengan materi bangun ruang sisi datar dan submateri volume kubus dan balok. Untuk lebih jelasnya, berikut video uji kinerja praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa kita berdoa ya. Untuk doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Jadi untuk hari ini ya, sebelum masuk pada materi, ada yang perlu saya tanyakan ya tentang materi yang pernah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Siapa? Yaitu tentang luas permukaan kubus dan balok ya. Nah, di antara kalian ada yang masih mengingat luas permukaan kubus? Saya Pak. Ya, gimana 6 per sisi 2. Iya, benar sekali ya. Berikan aplaus untuk Laura Rustam ya. Luas permukaan kubus itu 6 kali sisi pangkat 2. Nah, kemudian untuk luas permukaan balok. Ada yang ingat? Ya. 2PL tambah 2PT tambah 2LT. Iya, benar sekali ya. Berikan aplaus ya untuk Karina ya. Jadi untuk menghitung luas permukaan balok itu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi ya. Pada pertemuan kita kali ini kita masih mempelajari tentang kubus dan balok. Nah, jadi yang akan kita pelajari yaitu tentang apa? Volume ya. Tentang volume kubus dan balok ya. Tentang kubus dan balok. Ya, jadi ya untuk manfaat kita mempelajari volume kubus dan balok ini dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama yaitu kita bisa mengetahui ya banyaknya air yang digunakan untuk mengisi akuarium. Kalian tahu itu apa itu akuarium, tahu kan? Iya, yang biasa digunakan untuk apa? Ikan yang hias. Jadi bentuknya itu seperti kubus atau balok ya. Kemudian untuk yang kedua itu untuk mengetahui kapasitas atau muatan penyimpanan sebuah tempat ya, seperti gudang atau dus ya dan lain-lainnya. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui pendekatan saintifik dipadukan dengan TIPEK dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang menentukan volume kubus dan balok dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, percaya diri dan bekerja sama selama proses pembelajaran dan dapat mengembangkan kemampuan HOTS berbasis 4C yaitu communication, collaboration, critical thinking, and problem solving dan creativity and innovation yang dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari serta berinteraksi dengan baik ya. Ya, sebelum masuk pada materi, saya akan bagi kalian dulu ya dalam beberapa kelompok belajar. Jadi untuk kelompok 1 yaitu
Ahmad Fahri ya. Kemudian yang kedua Angelani. Yang ketiga Erik Sujarman, keempat Irwan, dan kelima itu adalah Ridwan. Jadi ingat memang ya kelompoknya itu. Jadi sebentar kalian akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, untuk kelompok 2 itu terdiri dari Al-Arif, kemudian Kevin, Almansyah, Lestari, Mariadi, dan Evan. Ya, itu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 itu terdiri dari Arif Fitra, kemudian Laude Muhammad Fahdudin, Laude Rustam, Rahimu, dan Sahrina ya. Ingat, jadi setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Jadi masing-masing ingat sendiri kelompoknya di mana ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning ya. Jadi sebentar ketika kalian sudah berkumpul bersama kelompoknya yang sudah saya bagi tadi, itu nanti ada permasalahan yang akan kalian pecahkan ya. Jadi nanti ada LKPD yang saya akan bagikan. Di situ ada masalah ya yang akan kalian selesaikan. Jadi kalian selesaikan itu secara berkelompok, kalian berdiskusi, kemudian berkolaborasi, dan menyelesaikan LKPD secara selesai. Kalian presentasikan di depannya tiap-tiap kelompok. Ya, oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kemudian untuk sistem penilaian, itu penilaian sikap, ya, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan ya. Oke. Ya, untuk permasalahan awal, saya akan putar sebuah video ya yang berkaitan dengan volume, kubus dan balok ya. Jadi kalian amati baik-baik video ini ya. Kemudian kalian catat atau lihat ya, amati apa-apa ya yang dimuat di dalam video tersebut ya. Jadi perhatikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari anak-anak semua kita simak video berikut ini. Pada suatu hari, di siang hari yang panas, Cila dan Galang hanya bermain di dalam rumah saja. Cila dan Galang asik sekali bermain susun Lego kubus. Setelah selesai bermain, ternyata kotak mainan dapat terisi hingga penuh dengan Lego kubusnya. Namun, setelah kotak mainannya penuh, Cila dan Galang penasaran sekali. Berapa jumlah Lego kubus yang ada di dalam kotak mainannya? Dapatkah kamu membantu Cila dan Galang menghitung jumlah Lego kubus di dalam kotak mainannya tanpa harus membongkar Lego kubus tersebut jika panjang sisi Lego kayu 5 cm? Ya, nah, dari video ini ya yang telah kalian saksikan tadi, bagaimana kalian bisa membantu Cila dan Galang untuk menghitung jumlah Lego yang ada di dalam kotak itu, kotak mainan tadi. Berarti kita harus tahu muatan dari dos tersebut. Iya, berarti kita harus tahu muatan dari dos tersebut, muatan atau isi ya, atau volume ya dari dos tersebut. Ya, berikan aplaus untuk teman kalian ya. Nah, jadi untuk lebih memahami ya permasalahan dari video tersebut tadi, maka saya akan menjelaskan ya tentang volume kubus dan balok. Jadi kalian harap perhatikan baik-baik ya untuk materinya. Oke? Ya, perhatikan di slide ini ya. Pada gambar pertama itu ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kelihatan transparan ya kubusnya itu. Nah, kemudian dari kubus itu, dari kubus satuan ini kita bisa dapatkan ternyata untuk rumus kubus itu sama dengan ini, sisi kali sisi kali sisi ya. Jadi itu sama dengan sisi pangkat 3. Juga diisi oleh balok satuan ya. Jadi untuk panjangnya ini ada berapa satuan? 4. Ada berapa? 4. Ada 4 satuan kubus ya. Ini 4 satuan kubus. Kemudian untuk lebarnya
Lebarnya itu ada 3. 3 satuan kubus ya. Jadi yang isinya ini adalah kubus ya. Kemudian yang tingginya 2. Berarti jumlah kubus satuan yang mengisi balok tersebut ada 24 kubus. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Nah, sekarang coba perhatikan untuk contoh soal yang pertama. Gambar itu gambar apa? Yang pertama kubus ya. Nah, sekarang busuknya, lihat busuknya itu panjangnya berapa? 4 cm ya. Berarti untuk mencari volumenya itu rumusnya tadi sisi pangkat 3 ya, atau sisi kali sisi. Berarti volumenya adalah 4 pangkat 3 atau sama dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 cm pangkat 3. Jangan lupa ya, untuk satuan volume itu adalah pangkat 3 atau kubik ya. Untuk contoh yang kedua ya, perhatikan gambar balok di samping. Berapakah volumenya? Nah, sekarang lihat gambarnya. Di sini untuk gambar balok ini itu panjangnya berapa sentimeter? 12 cm. Iya, 12 cm. Kemudian lebarnya 8 cm. Nah, kemudian untuk tingginya 5 cm. Nah, volumenya itu sama dengan 12 kali 8 kali 5. Itu hasilnya sama dengan 480. Ya, nah sekarang saya mau bertanya dulu. Yang diketahui itu adalah volume balok. Ya, yang diketahui volume balok. Kemudian panjang dan lebarnya juga diketahui. Bagaimana menentukan tinggi dari balok itu? Ya, ada yang bisa? Nah, Pak, berarti kita bagi saja volume dan dengan panjang dan lebar. Ya, berarti untuk mencari tinggi daripada balok tersebut yaitu sama dengan volume dibagi panjang kali lebar ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, bisa ya. Sekarang kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok 1 di sebelah kiri saya ya. Kemudian untuk kelompok 2 di bagian tengah ya. Nah, kemudian untuk kelompok 3 di sebelah kanan saya. Nah, oke, silakan ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, sudah berkumpul semua? Ya, Pak. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD-nya ya. Jadi untuk LKPD-nya ini saya harapkan kalian kerjakan bersama-sama ya, melalui diskusi ya. Jangan mengerjakan sendiri-sendiri karena ini adalah kelompok. Jadi kalian harus saling berkolaborasi ya. Ya, Pak. Jadi saling bertukar pendapat. Kemudian dari berbagai sumber, misalkan dari buku atau bahan ajar yang telah saya bagikan tadi, kalian mencari penyelesaian permasalahan daripada LKPD yang ada ini. Ini untuk kelompok 1 ya. Untuk waktu pengerjaannya ini saya berikan kurang lebih 20 menit ya. Ya. Jadi itu kan pengerjaan hitungan ya. Ada pengerjaan hitungan. Jadi kalian kakak ya, jangan langsung saja asal menjawab dari mana jawabannya itu ya. Penyelesaiannya.
Nah, tapi kalau kondisinya itu dapat bisa mulai semuanya ini sudah sama seperti ini sama. Nah, sekarang ya jangan lupa ya untuk nama-nama anggota kelompoknya itu jangan lupa diisi ya. Tulis itu kelompok. Nah sini misalnya ini ya kelompok 1 ya. Tulis kelompok 1 kemudian namanya diisi. Ya, kelompok. Ya. Tidak tulisnya di sini berapa? Iya, masa tidak 30. 30. Berapa saja nama? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 berarti 5. Jawab lagi. Berapakah jumlah penduduk yang dalam kategori? 1, 2, 3, 4. Jawab lagi. Ini lagi dulu. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang bisa ada panjang. Kali lebar.
Ini gitu. Coba tipek mantap ya. Saja Pak. Bukan dengan ini dengan kegiatan. Siap? Ya. Oke, silakan untuk kelompok 1. Kegiatan 1, sebuah perusahaan biskuit akan memasarkan produknya. Produk tersebut akan dikemas ke dalam sebuah karton yang terbentuk kubus dengan ukuran sisinya 10 cm. Agar mudah mendistribusi produk tersebut, dimasukkan ke dalam kardus dengan ukuran sisinya 30 cm. Berapakah kubus yang dibutuhkan untuk mengisi satu kardus hingga penuh? Kita jawab 30 dikali 30 sama dengan 27.000. Baru itu 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Banyaknya kubus 27.000 dibagi 1000, hasilnya 27 kubus. Ya, bagaimana pendapat dari kelompok lain? Sudah benar ya? Siap. Soal nomor 2, berapakah jumlah kubus satuan dalam satu kolom? Jawabannya 3. Soal ketiga, berapakah jumlah kubus satuan dalam satu baris? Jawabannya 3. Soal nomor 4, berapakah jumlah kubus satuan yang terdapat pada tinggi kardus tersebut? Jawabannya 3. Jadi volume kubus dapat ditulis dengan 3 kolom kali 3 baris kali 3 tinggi. Karena kolom, baris, dan tingginya sama, maka dapat ditulis 3 kali 3 kali 3. Ya, oke. Sekarang berikan nafas dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, boleh kembali ke tempatnya kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Jumlah kubus satuan yang ada di dalam kardus tersebut. Jawabannya 30. Nomor 2. Berapakah jumlah kubus satuan dalam satu kolom? Jawabannya 5. Nomor 3. Berapakah jumlah kubus satuan dalam satu baris? Jawabannya 3. Nomor 4. Berapakah jumlah kubus satuan yang terdapat pada tinggi kardus tersebut? Jawabannya 2. Jadi volume balok dapat ditulis dengan 5 kolom kali 3 baris kali 3 tinggi. Kesimpulannya, rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah ada yang lain jawabannya yang tidak sama dengan kelompok 2? Sama Pak. Sama semua. Oke ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Berikan nafas dulu untuk kelompok 2 ya. Sebuah akuarium berbentuk seperti balok dengan panjang 120 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 80 cm. Akuarium tersebut kemudian diisi air sampai penuh karena akan dimasukkan batu karang ke dalamnya. Maka air tersebut dikurangi 2/3-nya. Tentukan tinggi air sekarang. Jawab 120 kali 100 kali 80 sama dengan 12.000 kali 80 sama dengan 960.000. 2/3 kurang 2/3 sama dengan 1/3. 1/3 kali 9.960.000 sama dengan 320.000. Tinggi sama dengan 320.000 per 120 kali 100. Jadi tingginya sama dengan 26,67. Jadi tinggi sama dengan 26,67
cm. Ya, bagaimana untuk kelompok lain? Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 3? Ada yang berbeda atau tidak? Ya, sudah benar semua ya? Benar, Pak. Tapi di sini ada sedikit Ada, Pak. keliru ya. Seharusnya di sini 3/3 ya, 3/3, kurang Pak. 2/3. Bisa dengan 1/3. Karena satu bagian, nah itu dikurangi dari 2/3. 1 dikurang 2/3 itu sama dengan 3/3 dikurang 2/3 sama dengan 1/3. Tadi mungkin salah penulisannya di sini ya. Seharusnya 3/3. 1/3 ya. Oke. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Oke. Nah, untuk presentasinya semuanya sudah bagus ya. Nah, kelompok 3 tadi ada sedikit kesalahan. Oke. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nah, ada yang ingin Pak Guru tanyakan ya. Dari pembelajaran atau model pembelajaran yang kita laksanakan tadi, kalian senang tidak dengan pembelajaran Senang, seperti Pak. itu? Senang, Pak. Senang ya? Oke. Ya, untuk kesimpulannya tadi ya, untuk volume kubus itu sama dengan apa tadi? Untuk volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali Sisi. itu sama dengan sisi pangkat 3 ya. Kemudian untuk volume balok itu sama dengan panjang kali tinggi ya. Bisa dimengerti semua ya anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Karena sudah dimengerti, maka sekarang kita akan melaksanakan tes formatif ya. Jadi tesnya ini saya akan bagikan linknya di grup ya. Ya, boleh dikeluarkan semua HP-nya, diaktifkan jaringannya semua ya. Oke. Klik linknya, nah, nanti diarahkan ke soal ya. Tapi sebelum ke soal, jangan lupa isi datanya, nama dan kelasnya ya. Oke. Untuk buku-bukunya disingkirkan di layar meja ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ini caranya. Ya, untuk waktunya 7 menit ya. Ya, sudah selesai semua pekerjaannya ya? Sudah. Oke, sekarang kita lihat hasil dari pekerjaannya kalian ya. Coba kita cek ya. Ya, ternyata setelah dicek ya, nilainya kalian ini semua sudah bagus semua. Hanya ada satu yang masih kurang, yaitu Mariadi ya. Nah, jadi untuk Mariadi nanti saya akan berikan tugas ya. Ya, berikan dulu aplaus untuk semuanya ya. Oke, ya jadi ada hal yang perlu saya ingatkan ya. Ketika kalian nanti berada di rumah, itu ya jangan lupa kalian mengulangi pelajaran yang telah kalian pelajari di sekolah ini, ya. Ya. Jadi jangan bermalas-malasan untuk belajar, ya. Utamakan ya sekolahnya kalian. Oke. Nah kemudian untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar lainnya, yaitu Dimas dan Prisma, ya. Oke, ya. Karena tadi pada saat pembukaan kita mulai dengan doa, maka penutup juga ini kita tutup dengan doa ya. Untuk doanya dipimpin oleh ketua kelas ya. Nah silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Sudah selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.